Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya, Media Cerita Petrus. Kali ini kita akan bercerita sedikit biografi tentang Habib Umar bin Hafiz, sang tokoh berpengaruh dunia. Profil Habib Umar bin Hafiz, tokoh muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2024. Lembaga riset independen The Royal Islamic Studies Council (RISSC) baru-baru ini merilis 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia tahun 2024. Ulama asal Yaman, Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz menempati posisi pertama. Dalam publikasi seperti dilihat Detik Hikmah, Rabu, tanggal 11 bulan 10 2023, Habib Umar bin Hafiz masuk dalam kategori tokoh muslim dari kalangan ulama dan da'i yang memiliki jutaan pengikut muslim dari berbagai dunia. Menurut keterangan dalam publikasi RISSC, Habib Umar bin Hafiz adalah keturunan langsung ke-39 Nabi Muhammad SAW. Ia lahir pada 27 Mei 1963. Habib Umar bin Hafiz merupakan ulama sunni tradisional dari mazhab Syafi'i. Ia mendalami tarekat Ba'alawiyah, sebuah tarekat sufi di Hadramaut, Yaman. Habib Umar bin Hafiz mengajarkan tarekat ini di Dar Al-Mustafa, lembaga pendidikan yang ia dirikan. Pendirian Dar Al-Mustafa dilakukan pada tahun 1993 setelah penyatuan Yaman. Pusat pendidikan Islam tradisional tersebut mengusung 3 prinsip dasar, yakni memperoleh pengetahuan dari sumber berkualitas melalui sanad yang otentik, memurnikan jiwa dan karakter, dan terlibat dalam dakwah melalui penyebaran ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pada awal-awal pendiriannya, Dar Al-Mustafa memiliki 30 murid. Saat ini lembaga tersebut telah meluluskan ribuan murid dari berbagai penjuru dunia. Alumni Dar Al-Mustafa menjadi para pendidik berpengaruh setelah kembali ke negara asalnya. Dakwah Habib Umar bin Hafiz makin meluas dan pengikutnya bertambah banyak. Saat ceramah di Indonesia pada tahun 2023 lalu, ia menarik lebih dari 700.000 peserta di acaranya. Habib Umar bin Hafiz juga berdakwah secara online. Murid-muridnya mendirikan muwasalah untuk memfasilitasi dakwahnya. Video-video panggilannya juga banyak tersebar di berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Ia termasuk akademisi dan cendekiawan muslim terkemuka. Sejumlah karyanya telah diterjemahkan ke beberapa bahasa, di antaranya Al-Zakirah Al-Musarrafah, 3 kumpulan hadis ringkas, dan rangkuman Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Habib Umar bin Hafiz juga menyusun teks-teks maulid seperti Al-Diya, Al-Alami, dan Asy-Syarab At-Tahur. Habib Umar bin Hafiz juga menyabet beberapa prestasi. Ia menjadi penerima penghargaan King Faisal International Prize of Islamic Studies pada tahun 2016 dan Sheikh Zaid Anwar for Humam Fraternity pada tahun 2021. Pada pemeringkatan RISSC sebelumnya, Habib Umar bin Hafiz menempati posisi ke-9 pada tahun 2021 dan ke-11 pada tahun 2022 dan 2023 sebagai tokoh muslim berpengaruh di dunia. Sosok Habib Umar bin Hafiz, ulama Yaman yang pernah berdakwah di negara Republik Indonesia. Nama Habib Umar bin Hafiz telah menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Ulama asal Yaman tersebut belum lama ini menggelar tabligh akbar di Masjid Istiqlal. Acara tersebut dihadiri ribuan jamaah hingga membuat jalanan di sekitar menjadi macet parah. Siapakah sosok sebenarnya Habib Umar bin Hafiz? Habib Umar bin Hafiz lahir pada Senin 27 Mei 1963 di Tarim, Hadramaut, Yaman. Ia dan tumbuh di keluarga para ulama. Habib Umar juga dikenal sebagai pendiri pondok pesantren Darul Mustafa dan banyak sekolah Islam lainnya di Yaman. Perjalanan hidup Habib Umar bin Hafiz. Menurut berbagai sumber, Habib Umar disebut telah hafal Al-Quran pada usia muda. Sejak kecil, Habib Umar juga diajari oleh ayahnya untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Ada suatu kejadian ketika Habib Umar bin Hafiz masih kecil. Saat sedang menemani ayahnya sholat Jumat, sang ayah diculik golongan komunis. Akhirnya, Habib Umar pulang sendirian ke rumah dengan membawa syal milik ayahnya. Sungguh sedih ceritanya. Sejak saat itulah, ayahnya hilang kabar dan tak pernah kembali lagi.
menginjak usia muda, Habib Umar memiliki semangat untuk meneruskan tanggung jawab ayahnya di bidang berdakwah. Berbekal syal milik ayahnya yang menjadi bendera semangat hidupnya. Selanjutnya, Habib Umar mengumpulkan orang-orang dengan membentuk beberapa majelis dan berdakwah. Dakwah Habib Umar ke Indonesia. Habib Umar disebut telah melakukan dakwah di Indonesia sejak 1994. Adapun awal kedatangan Habib Umar ke Indonesia kala itu atas utusan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asy-Syaghaf yang berada di Jeddah, Arab Saudi. Habib Umar diundang ke Indonesia dengan tujuan untuk membangkitkan semangat para keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada di tanah air. Sebab dikhawatirkan mereka lupa terhadap ajaran dan nilai budi luhur para leluhurnya. Seiring berjalannya waktu, kedatangan Habib Umar di Indonesia dengan menyampaikan dakwah dan ajarannya, maka lahir organisasi yang bernama Majlis Al-Muwassalah Baina Ulama Al-Muslimin atau Forum Silaturahmi Antar Ulama. Di Indonesia, Habib Umar sudah beberapa kali membuat kerjasama dengan pihak bahkan pemerintah Indonesia. Dirjen Kelambanggaan Keagamaan Pemerintahan Agama Republik Indonesia membuat kerjasama dengan Habib Umar dan Darul Mustafa untuk pengiriman SDM yang berkualitas, khususnya para kiai pimpinan pondok pesantren untuk mengikuti program pesantren kilat selama 3 bulan di bawah bimbingan langsung Habib Umar. Sampai saat ini, sudah banyak santri-santri di Indonesia yang menuntut ilmu di pondok pesantren Darul Mustafa di Hadral Maut dan telah melahirkan banyak ulama yang meneruskan perjuangan dakwahnya di berbagai daerah di Indonesia. Itulah biodata singkat daripada Habib Umar. Semoga kita bermanfaat dan kita makin cinta lagi terhadap ilmu agama. Mau simak cerita yang lebih keren lagi? Yuk, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.